Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Langkah bahagianya bisa berjumpa kembali di dalam renungan harian hari ini. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Injil Markus pasal 1 ayat 41. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Demikian firman Tuhan. Dikatakan di sini, maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan dan mengatakan bahwa dia mau agar orang yang berpenyakit kusta itu menjadi tahir atau menjadi sembuh dari penyakit kustanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak boleh lupa akan maksud pemberitaan Injil. Kita tidak boleh mengabaikan hal-hal yang sepatutnya harus kita pikirkan atau kita harus perhatikan. Selain daripada mujizat ini, kita harus lebih memikirkan bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. Kita lihat bagaimana firman Tuhan dituliskan tentang belas kasihan Yesus kepada orang kusta yang datang sambil berlutut, dikatakan di situ. Dia memohon bantuan Tuhan. Dia bermohon agar Tuhan menolongnya. Di sini ditunjukkan bagaimana Yesus tidak pernah menolak akan kedatangan orang-orang yang mau datang kepadanya, yang mau memohonkan belas kasihannya, yang mau meminta pertolongannya. Itu sudah pasti. Kita tidak boleh meragukan hal itu. Bagaimana besar kasihnya, bagaimana kepedulian Tuhan di dalam hidup kita, bagaimana perhatiannya di dalam setiap langkah hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, kita semakin dikuatkan, semakin mampu melihat, yaitu pengharapan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat di sini, orang yang berpenyakit kusta itu, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku mau, jadilah tahir." Dia tidak menuntut apapun, tetapi memohonkan pertolongan daripada Tuhan. Carilah, maka engkau akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Lalu dikatakan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Itu adalah sesuatu yang pasti. Dengan waktunya Tuhan, dengan kedaulatan Tuhan. Tidak seperti yang kita pikirkan terkadang jawaban Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Tidak seperti yang kita harapkan, tetapi kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Itu adalah hal yang pasti. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, apapun pergumulan kita pada saat ini, apapun masalah yang sedang kita hadapi pada masa kini, di dalam tahun baru ini mungkin kita mendengar banyak berita-berita yang membuat kita menjadi takut, menjadi sangat khawatir akan masa depan kita, menjadi semakin terbebani dengan banyaknya informasi yang terkadang tidak terverifikasi apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Tetapi itu bisa saja sangat mengganggu pikiran kita. Firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menguatkan kita, Tuhan, tolonglah
Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Begitu banyak informasi yang membuat saya menjadi bingung. Tetapi saya percaya bahwa rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Tolonglah Tuhan agar hati saya ini penuh dengan damai sejahtera-Mu, penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan. Tolonglah saya ini ya Tuhan. Dengan demikian kita dapat menjalani kehidupan kita hari demi hari di dalam Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, memasuki awal tahun 2023 ini, kita dihantarkan oleh firman Tuhan untuk datang kepadanya. Di dalam setiap kekhawatiran kita, di dalam setiap permasalahan hidup kita, di dalam setiap kesulitan, hal-hal yang membuat kita menjadi bimbang, datanglah kepada Tuhan, memohonkan bantuannya, pertolongannya, menyerahkan hidup kita ke dalam tangannya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau memberikan, menganugerahkan yang baik di dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kami begitu merasakan kebaikan Tuhan, menikmati dan mensyukuri segala kemurahan-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau tetap bermurah hati di dalam kehidupan kami menjalani tahun 2023 ini. Kami percaya ya Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Engkau tidak pernah menolak orang-orang yang datang memohonkan bantuan-Mu ya Tuhan, memohonkan pertolongan-Mu, tetapi tangan-Mu selalu terbuka. Demikianlah setiap kami datang ke dalam tangan Tuhan, datang kepada Tuhan menyerahkan segala pergumulan, kesulitan hidup kami. Biarlah tangan Tuhan yang memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami menanti-nantikan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa kepadamu. Amin. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya.